respect your food, Mas. Aku berdiri mau ngambil itu, Respect Mas. the food, Mas. Aku That's mau- your. Tadi saya You have to mau taruh di respect mana, the Pak? product. I don't care, you bring it. Nggak taruh Iya, Pak. bawah. You have to respect the food. Iya, Pak. Nggak gitu caranya, ya. Kamu overconfidence ya. That's my persona to you ya, overconfidence. Satu, saking confidence-nya, saya nggak jelas produkmu itu apa. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Perkenalkan, aku Salma. Di sini bisnisku aku mengangkat dari kertas yang terbuat dari limbah ampas tebu. Di mana kertas ini digunakan untuk menulis, membaca, dan juga banyak hal lainnya. Kami memiliki beberapa variasi produk, antara lain ada art wall, hang tag, bookmark, dan juga produk turunan lainnya. Kami percaya bahwa produk kami dapat menyaingi produk di pasar lokal. Halo, saya Fatkul dari Kreatif Fafa, Yogyakarta. Kreatif Fafa adalah penerbit buku pop-up anak. Ada 15 triliun potensi pasar buku di Indonesia dengan 30 juta anak usia dini. Kreatif Fafa hadir dengan pop-up 3 dimensinya, berbagai macam fiturnya dan keamanannya. Selain itu, kami juga menciptakan ekosistemnya berupa board book, activity kit, animation, dan juga merchandise-nya. Nama saya Anton Eko Wahyudi, saya pengrajin bambu yang menghadirkan produk ramah lingkungan, fungsional, dan juga estetik. Nah, untuk saat ini proyek bambu masih saya kelola sendiri dari proses produksi, pemasaran, hingga distribusi. Target market dari konsumen rumah tangga yang mencari produk ramah lingkungan, kemudian kafe, restoran, dan juga pembeli online. Taeko ini tuh mau jadi pengrajin atau jadi pengusaha. Karena buat aku pribadi, Taeko dalam pesona yang dibawa itu layak sekali menjadi seorang pengrajin yang penuh dengan sangat mendalami produknya, prosesnya. Nah, tinggal bagaimana mentranslate itu menjadi sisi bisnis. Mas Anton, saya senang sekali ya. Terima kasih. Dari Terima kasih. komunitas di desa yang sangat kecil, produknya juga lumayan gitu ya, lumayan menarik, terus berani sampai di sini ya. Produk seperti gini tuh banyak gitu. Apa yang bedain perusahaannya Mas Anton dengan yang lain gitu? Kalau untuk produk saya tentu dari kualitas kehalusan amplasan produk. Saat ketika kita pegang itu kita akan merasakan sentuhan halus gitu. Tentukan dulu semuanya keputusannya, ini kalian mau bikin jumlah kecil atau jumlah besar, main quantity atau main margin. Habis itu masuk ke dalam proses pemasaran, mengemasnya mau kayak apa, menyampaikannya. Aku pengen nanya, Mas Anton ini pengusaha atau pengrajin? Ya pengusaha juga pengrajin ya Pak. Jadi langsung terjun di situ. Kalau harus memilih, Mas Anton ini sebagai pengusaha atau pengrajin? Kalau saya lebih memilih sebagai pengrajin Pak. Itu yang saya rasakan, karena konsistensi dan kehalusan ini, Iya betul. itu yang jelas-jelas terbukti secara produk. Tapi yang aku juga penasaran, kok seorang pengrajin bisa bikin bag komprehensif ini? Aku juga appreciate di sana gitu. Perasaannya sih pasti deg-degan ya Kak ya. Bingung lah Kak kalau di depan panggung itu. Naskah menggunung itu kan asumsinya akan laku seperti naskah pertama kan ya? Yang menjamin bahwa naskah-naskah berikutnya untuk nambah orang untuk create naskah itu bisa booming itu apa? Saya percaya bahwa setiap karya akan mendapatkan penikmatnya. Dan dengan naskah yang menggunung ini, akhirnya melihat produk mana atau karya mana yang ternyata diminati dan itu terus berulang untuk cetak ulang. Jadi di situ kayak potensi untuk menambah revenue itu lebih besar begitu. Dan ajarin saya dong, dengan penambahan 10 kali lipat number of employees, teman-teman bisa tumbuh sampai 5 kali lipat. Itu mau ngapain aja?
apa yang membedakan forecastingnya sebegitu eksponensialnya? Yang pertama adalah di tahun 2025 ini kami mendapatkan kesempatan yaitu tidak hanya di pop-up book saja, tapi kami akhirnya mengembangkan sayapnya di board book, animation, merchandise, dan juga IP-nya. Ada 20 naskah yang masih mengantri saat ini, dan saya percaya bahwa ketika ada suntikan dana, kami merasa kami akan lebih jauh melangkah, lebih lebar lagi melangkah, dan kami percaya bahwa apresiasi yang kami dapatkan saat ini adalah membuat kami jadi makin makin jalan cepat begitu. Karena Sejujurnya nggak menjawab, Mbak. Saya menjawab dengan apa yang bisa saya jawab menurut kacamata saya, dan saya rasa ini adalah suntikan pertanyaan yang harus dijawab dan diselesaikan. Sebagai persona, fokus pada pertanyaan, bukan pada mimpi yang ingin dibangun. Karena kalau teman-teman bisa mengembangkan 10 kali lipat, lalu dengan kemungkinan eksponensialnya tumbuhnya sangat signifikan, itu akan jadi strategi yang menarik tanpa membiarkan mimpinya terjadi. Karena buat saya nggak nyambung. Sayangnya pemahaman beliau soal pertanyaan gue tuh agak sedikit muter-muter. Pada kesimpulannya merasa personanya bagus, tapi paham atau piawainya jadi dipertanyakan. Para challengers harus benar-benar menampilkan nilai yang dicari. Bagaimana mereka paham, piawai, dan memiliki persona sebagai wirausaha. Kesempatan semakin terbatas, dan sebagian challengers harus menerima bahwa tidak semua akan melangkah lebih jauh. Harapan kita harusnya Anda semua bisa memberikan lebih daripada ini. Karena kita udah mempelajari lah pitch deck, website yang Anda berikan ya. Tapi memang kembali lagi namanya sebuah entrepreneur challenge ya. Pasti ada yang menang, ada yang kalah, ataupun ada yang lolos, ada yang belum. Akhirnya para coach memutuskan yang lolos untuk babak ini adalah Kreatif Fafa. Selamat, Anda lolos ke babak selanjutnya. Ketika nanti saya pulang, saya bisa memperbaiki apa yang memang harus diperbaiki. Ketika nanti saya kembali lagi, saya bisa menjadi the best version of myself. Kita mau fokus dulu di sini. Kita mau fokus, kita mau benahin dulu apa yang kurang. Tahun depan ketika sudah mau kembali ke sini lagi, kita sudah persiapan lebih baik lagi. Alhamdulillah para coach menyukai produk yang saya kerjakan. Kerajinan bambu itu menjadi ciri khas buat saya. Nggak patah semangat meskipun di DSC ini belum lolos, tapi tetap perjuangan saya tetap harus berlanjut buat anak SD di rumah, itu aja. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Eco saya adalah makanan siap saji, praktis, tahan lama, dan juga siap langsung dimakan. Cari kerjaan di Indonesia itu susah banget, Pak. Mending saya kabur aja ke luar negeri. Tapi itu bukan kata saya, Pak. Itu kata 60,8% orang di Indonesia. Tapi bayangkan, Pak, bagaimana jika kita bisa ngehasilin duit cuma dari space kosong di rumah kita. Sekitar setengah dari ikan tuna itu dianggap sebagai limbah seperti ekor, kepala, kulit, jeroan. Disinilah Kolabil hadir sebagai jawabannya karena kami dapat mengambil bahan-bahan yang sering terabaikan ini dan mengolahnya menjadi berbagai macam marine ingredients yang dapat digunakan untuk berbagai macam industri, untuk pangan, pakan, dan juga sebagai pupuk. Respect your food, Mas. Aku berdiri mau ngambil itu, Mas. Respect the food, Mas. That's your. You have to respect that product. I don't care, you bring it. Nggak taruh bawah. You have to respect the food. Iya, Pak. Nggak gitu caranya, ya. Langsung jatuh sejatuh-jatuhnya
bahkan juga diingetin sama Sandanu sampai mau ngambil gitu, saya mau diambilin produknya gitu. Aku langsung, aduh, ditambah itu kayaknya nggak lolos deh ini. Kamu overconfidence ya? That's my persona to you ya, overconfidence. Satu, saking confidence-nya, saya nggak jelas produkmu itu apa. Wah, udah terlanjur gimmick dari awal, sekalian all out-in aja lah gitu. Saya mau kasih apresiasi ya, saya lihat di situ scientist tapi presentasinya lumayan gitu ya. Biasanya kalau bagian lab scientist itu presentasinya susah, luar biasa. Persona yang dibutuhkan di DSC, dia bisa menjelaskan nomor satu adalah bisnisnya mereka itu apa. Kadang-kadang dimulai dari keresahan, latar belakang. Tapi yang penting bisa menjelaskan bisnisnya itu apa dengan gamblang. Kemudian yang kedua, menyajikan data. Yang ketiga, dia memberikan solusi. Yang namanya entrepreneur itu tugasnya menyelesaikan masalah. Mungkin semua di sini berharap bisa lanjut, tapi aku tidak bisa meyakinkan, memastikan bahwa ya tadi, kalau eksekusinya tidak tepat, penjelasannya tidak tepat, berbagai hal akan membuat future atau kesempatan itu didapatkan yang berbeda. So, yang lolos ke babak selanjutnya adalah selamat kepada Mas Diko dan Mas Kadek babak selanjutnya. Dan Mas Umar juga lolos babak selanjutnya. Semuanya. Bertiga. Ini beneran nih? Serius? Oke, aku tadi sempat beberapa kali mention. Hah, tiga-tiganya? Coach, beneran? Yang lolos ke babak selanjutnya adalah Lobster dan Kolabit. Yang tidak lolos adalah Golden Fish. Selamat buat Mas Didi dan Coach Bob. Menurutku nilai persona bagi pengusaha itu penting karena itu yang bedain kita dengan pengusaha-pengusaha lain dan lebih diinget gitu daripada yang lain-lainnya. Kadang tuh bisnis tuh cuma bertahan 5 tahun tapi persona foundernya itu yang bakal bertahan lama. ...45 challengers terpilih dari National Selection Surabaya dan Jakarta. Mereka adalah para entrepreneur yang dinilai paham akan pondasi bisnisnya, piawai dalam menghadapi tantangan, dan memiliki persona yang kuat sebagai wirausaha. Merekalah yang layak melangkah ke tahap berikutnya. Founders Arena, tempat di mana perjalanan mereka akan diuji lebih dalam. Tapi kalau boleh nih, aku pengen tahu apa sih sebenarnya yang paling berimpact. Saya ingat banget waktu pitching final, Mbak Nilam datang ke saya bilang, ini kamu perempuan, industrimu memang laki-laki semuanya, tapi kamu harus berdiri di atas sendiri. Motivasi itu dari Mbak Nilam dan di Asia sendiri, nurture saya akhirnya sampai di titik ini.